Karakteristik Sistem Pendidikan Nasional Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Reja Mudiaharjo sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik sosial budaya. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu kebudayaan yang timbul sebagai usaha budidaya rakyat Indonesia yang berbentuk kebudayaan lama dan asli. Kebudayaan baru yang dikembangkan menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Sistem pendidikan nasional Indonesia berakar pada kebinekaan yang satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Sistem pendidikan Indonesia harus menyerap dan mengembangkan karakteristik geografi, demografis, sosial budaya, sosial politik, dan sosial ekonomi daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dalam kerangka persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, karakteristik dasar. Dasar yuridis formal dari Sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang bersifat adil adalah Pancasila sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang bersifat regulasi atau mengatur bersumber pada pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945. Pasal 31 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ini secara khusus berbicara tentang pendidikan dasar 9 tahun yang memuat tingkat SD dan SLTP, bahwa target yang dikehendaki adalah warga negara yang berpendidikan minimal setingkat SLTP. Ada dua kata wajib dalam ayat ini yang berimplikasi terhadap pelaksanaan lebih lanjut program wajib belajar. Di antaranya adalah setiap anak usia pendidikan dasar 6-15 tahun wajib bersekolah di SD dan SLTP. Karena sifatnya wajib, bila tidak semestinya ada sanksi hukum terhadap keluarganya dan juga bagi anaknya. Sanksi apa yang dikenakan kepada mereka haruslah jelas. Tidak boleh lagi ada alasan bahwa seorang anak tidak bersekolah karena ia tidak ingin bersekolah, atau keluarganya tidak mampu membiayainya karena pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, karakteristik tujuan. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa yang cerdas bangsa dalam segala sektor, politik, ekonomi, keamanan, kesehatan, dan sebagainya, yang makin menjadi kuat dan berkembang dalam memberikan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga negara dan negara, sehingga mampu menghadapi gejolak apapun. Tujuan yang kedua adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebanggaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terakhir, karakteristik kesisteman. Pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan kegiatan dan satuan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional. Pendidikan nasional mempunyai tugas utama agar tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya lewat jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah yang menganut asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan nasional mengatur bahwa jalur pendidikan sekolah terdiri atas 3 jalur utama, yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kurikulum, peserta didik, dan tenaga kependidikan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan secara terpusat dan tidak terpusat. Pendidikan nasional memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan bakat,
minat, dan tujuan yang hendak dicapai, serta memudahkan satuan-satuan dan kegiatan-kegiatan pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Yang ketiga itu, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Kemudian jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Selanjutnya, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Kemudian, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Lalu, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Adapun pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Yang terakhir, pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. Langsung saja saya akan masuk ke nomor urut 16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. 17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. 24. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. 25. Komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua wali, peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 26. Warga negara adalah warga negara Indonesia yang baik tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 28. Pemerintah adalah pemerintah pusat. 29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. Yang terakhir yaitu menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengenalan diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Adapun fungsi dari sistem pendidikan nasional yaitu: pertama, mengembangkan kemampuan. Sistem pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan diri. Setiap manusia yang mempunyai kemampuan menjadikannya unggul di antara manusia lain. Kedua, membentuk karakter. Tak hanya mengembangkan kemampuan, manusia juga memerlukan karakter untuk menjalani hidup. Karakter tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tetapi juga berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Sistem pendidikan berfungsi membentuk karakter manusia ke arah yang lebih baik. Kemudian visi pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi, yakni mewujudkan sistem yang dijadikan sebagai peranata sosial nan berwibawa dan kuat demi pemberdayaan seluruh warga negara Indonesia. Hasilnya, pendidikan nasional akan mencetak manusia yang memiliki kualitas sehingga aktif dan mampu menghadapi perubahan zaman. Kemudian, misi pendidikan nasional. Berdasarkan visi, dibuatlah misi-misi pendidikan nasional, antara lain: pertama, memberikan fasilitas dan membantu perkembangan potensi anak bangsa sejak usia dini hingga akhir hayat secara utuh demi terwujudnya masyarakat belajar. Kedua, mengusahakan pemerataan dan perluasan peluang untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas bagi seluruh rakyat negeri. Ketiga, memajukan akuntabilitas dan profesionalisme setiap lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan keterampilan, sikap pengalaman, nilai, dan ilmu pengetahuan berbasis standar nasional maupun internasional. Keempat, memberdayakan keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan atas dasar prinsip otonomi dalam konteks NKRI. Kelima, meningkatkan kualitas proses edukasi dan kesiapan masukan untuk memaksimalkan pembangunan budi pekerti yang bermoral. Kemudian jenjang program pendidikan nasional. Pertama, pendidikan dasar, kemudian pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian jenis-jenis program pendidikan nasional yaitu pendidikan umum, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus, dan pendidikan profesi.
Kemudian jalur program pendidikan nasional antara lain pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal.